ingin cantik, ketemunya adalah dokter palsu, coba bayangin. Sorry Mister G, lagi lemes. Aduh, advokat kok lemes tuh, ada apa advokat lemes? Advokat tuh harus sehat. Ini, cudang cuki, jangan cuki mai. Gimana sih? Gak boleh tuh advokat tuh lemes tuh. Nggak mau dengar saya lagi kata-kata itu. Masa ada lagi lemes atau Nih, lagi sibuk Bapak ada lagi kalau nih. Nih Pak, kalau ini baru kemarin nih kasusnya itu sama habis operasi plastik bukannya bagus malah benjol-benjol. Nanti aku kasih ya materinya ya Pak. ya, ya. Jadi Itu gimana Pak mukanya kasusnya? hancur Pak. Jadi gimana Pak kasus dokter palsu? Nah, ini dokter palsu praktek. Bukan dokter umum ya, dokter kecantikan. Coba, ngeri kan? Yang disasar adalah wanita-wanita. Wanita-wanita. Satu kali tindakan berapa? 16 juta. Apa dampaknya? Ini tadi sudah saya bacakan ya. Infeksi wajah sampai bernanah. Infeksi kepala sampai berdarah. Infeksi alis sampai melebar. Yang terakhir tuh infeksi bibir sampai nggak bisa mingkem, nggak bisa tertutup. Ini dampaknya luar biasa karena pengen cantik, justru bukan cantik. Hasilnya makin hancur. Dikatakan oleh polisi bahwa korbannya menjadi cacat permanen. Ini baru namanya malpraktek undang-undang kesehatan. Ini yang namanya perlindungan konsumen. Ada korbannya, ada pelakunya, ada saksinya banyak. Udah, ini saya yakin ini polisi ini kalau bekerja ini tidak pakai P19 itu. Ada ahli, ada sudah cukup sudah. Ngeri nih. Aku tuh sedih tuh kalau ada advokat bilang lemes tuh. Ada apa ya advokat lemes tuh? Assalamualaikum Mr. G dan Non Sela Pratiwi. Salam. Abang. Bang Maksi, Siap Mr. G. ini parah Bang Maksi. Heeh. Putri, Putri Indonesia, Mm-mm. dia bukan dokter, dia praktek dokter. Dokternya dokter kecantikan. Kemudian mengambil tindakan-tindakan medis. Korbannya tahu nggak korbannya berapa? Hmm. 15. Semuanya rata-rata rusak. Cacat permanen Bang Maksi. Gila nggak? Wow, Mr. G. Jadi mantan finalis Putri Indonesia kemudian praktek dokter kecantikan, Iya, dokter palsu. Waduh, iya. ini sudah berapa lama Mr. G? Saya baru dapat informasi dari Mr. G ini. Ini sudah tak mulai bekerja tahun 2019 sampai 2026. Korban sekarang ini yang sekarang melapor nih ada 15 tuh. Oh, dari 2019 sampai sekarang 2026 berarti sudah 7 tahun Mr. G. 7 tahun dia buka klinik praktek ilegal. Oke. Ya, tahu nggak sudah mengambil tindakan-tindakan mulai apa itu. Nah, dari paparannya penyidik tadi mengatakan bahwa infeksi wajah sampai bernanah. Iya. Ada perempuan yang mengalami apa namanya itu
yang tidak bisa tumbuh rambut lagi, Botak. botak. Waduh. Satu kali tindakan berapa juta? 16 juta, coba bayangin tuh. Tapi begini Mr. Ji. Mr. Ji bilang dia praktek dari 2019 sampai sekarang. Nah, waktu di perjalanan 2019 nih Mr. Ji. 19, 20, 21, 22 itu belum ada korban kah atau memang sudah ada cuma nggak melaporkan? Apa begitu? Nah, itu. Ada korban tapi tidak melaporkan karena dia nggak mau pusing. Oh. Ada masalah dengan dirinya, kemudian dia pergi di Batam memperbaiki. Oh, oke. Artinya 15 ini adalah di tahun 2006. Iya, 15 orang ini baru Iya. melaporkan 2020 ini korban iya. padahal sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Oke. Sudah ada. Ini kan kita ini kan bicara tahun, yang namanya tindakan kan tidak hari ini langsung Oh ya. masalah kan? Iya, iya, efeknya nggak langsung. Ya, dampaknya kan tidak sekarang. Saya operasi sekarang mungkin 2 bulan kemudian lah dirawat. Tapi pada saat dirawat akhirnya apa? Bernanah kan memakan waktu tuh Bang Maksi. Iya, iya betul, cukup Nah, perlu waktu ya. ya ini miris Bang Maksi. Kenapa? Karena dia hanya berbekal sertifikat kursus. Oh, hanya training. Nah, kalau sertifikat training itu artinya apa? Artinya bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, betul. Artinya lagi selain dia ada juga orang-orang lain. Iya, iya. Bisa beberapa ya. Iya, gitu. Karena dia hanya berbekal sertifikat, dia bisa bikin klinik untuk praktek. Kalau berteman dia banyak orang, artinya dia bisa bikin tempat-tempat praktek di mana-mana kan? Iya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan ada tempat-tempat lain dengan kondisi yang sama. Berarti Mr. Ji udah TSK ini dia. Udah ditahan nih, Oh, ditahan. langsung ya. Bukan saya ditangkap, ditahan ya. Ya, tangkap, Ya. ditetapkan TSK, Tahan. langsung ditahan. Oh. Langsung ditahan. Apa undang-undangnya? Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ini bagus. Iya, nih. iya. Pasal berlapis dia ini kalau gitu, Mr. Ji. Iya, pasal berlapis. Oh. Ini bagus. Kenapa? Karena sudah jelas semua nampak. Iya, iya. Bukan yang rancu. Dokter lapor dokter bukan. Ini langsung nih. Undang-undang Kesehatan kena tepat. Undang-undang Perlindungan Konsumen tepat. Jadi tidak rancu. Ya betul. Mr. Ji yang menarik Mr. Ji, dia seorang finalis Putri Indonesia ya. Waduh, nekat bener nih. Loh, namanya juga bayangin Mbak Masi. Namanya juga finalis, kecantikan lagi. Pasti cantiknya bukan main ya nggak? Ya, ya betul. Kemarin pengacaranya diwawancarai. Pengacaranya diwawancarai bahwa ini yang pengacara ini kan pengacaranya nih. Ya. Diwawancarai. Dia menyampaikan apa coba? Dia bilang begini. Kami prihatin karena korban saat ini mengalami cacat permanen.
Miris kan? Betul. Itu artinya pengacara korban atau Mr. Ji? Bicara korban, Pengacara korban ya? korban kan, korban kan masing-masing punya pengacara nih. Hmm. Nah, misalnya yang ini didampingi pengacara ini, yang ini Ya. didampingi pengacara ini. Bukan satu pengacara mendampingi banyak korban, enggak. Hmm. Gitu. Dan kita acungi jempol ini Bang Maksi, kita acungi jempol karena polisi itu bertindak tegas Bang Maksi. Ya, ya. Sebenarnya cukup ditanya, apakah Anda dokter? Bukan. Ya sudah langsung tahan seharusnya ya nggak Bang Maksi? Iya. Bukan dokter tapi mengaku ke dokter, bahkan mau Iya. praktek. Nah ini Iya, sama hal dengan istilahnya bukan pengacara ngaku pengacara, bahkan berpraktek pengacara. Nah ini. nah itu yang berbahaya itu. Ya. Itu yang berbahaya itu. Jangan ketika dia mengaku mengaku sebagai dokter, kemudian dia mengambil tindakan-tindakan medis, ya kan? Ya. Dia tindak ngaku dokter itu salah, mengambil tindakan itu salah, berdampak infeksi lebih parah lagi Bang Oksi. Iya, iya, iya. Iya kan? Berarti Mr. G sudah cukup banyak kalau gitu yang dia melakukan praktek ini terhadap pasien-pasiennya ya kan gitu kan. Cuman 15 ini aja yang berteriak. Iya. Karena ada yang salah beberapa cerita itu ketika dia sudah mengalami, kan misalnya di saya nih ya, saya punya Ya. istri ya. Ya. Istri saya ke situ. Kemudian tidak cocok, ya kan? Ya. Masa saya mau suruh ke situ lagi Ya. sebagai suami? Wah, harus saya bawa ke luar negeri nih kan begitu. Hmm. Karena sudah aneh-aneh kan, ada yang bernanah sampai dagingnya hilang kok. Waduh. Ya. Nah, kalau mereka-mereka yang lain ada yang 2 kali operasi. Operasi pertama itu gagal, oke. Ya. Komplain ya. Tindakan lagi, gagal lagi Bang Maksi. Rusak 2 kali dong. Waduh. Iya, Waduh. ini enggak. Ini kelihatan sepele. Itu kan sudah ini tidak. Ini dampaknya ke masyarakat ini. Karena saya meyakini bahwa orang-orang seperti Fitri ini, namanya Fitri tadi, Hmm. seperti Jenny ini, orang-orang seperti Jenny ini di Indonesia pasti banyak Mbak Masih Ya. yang berpraktek tetapi tidak memiliki izin praktek. Ilegal berarti Mr. G juga. Ya dong, ini sudah pasti ilegal. Namanya aja dokter palsu, Iya. ya kan? Klinik ilegal, praktek ilegal. Iya. Ini parah ini parah ini. Mungkin ya saya bilang kepada teman-teman yang lain di seluruh Indonesia di mana sajalah. Saya meyakini bahwa tidak menutup kemungkinan ada di tempat-tempat lain dengan posisi seperti dia. Mengaku sebagai dokter ahli kecantikan dengan klinik-klinik ilegal dan praktek-praktek ilegal.
Kalau ada di teman-teman di daerah-daerah teman-teman, kalau mendengarkan informasi ini, silakan segera laporkan ini teman-teman. Teman-teman bukan hanya korban, boleh melaporkan. Ini Bang Maksi, ini dia jualnya itu melalui Bang Maksi, media Bang Maksi. Dia menggunakan misalnya nih promo-promo itu di media Bang Maksi. Ngeri kan? Untuk teman-teman ya, jangan sampailah teman-teman ya tergoda, terlena. Biarkanlah wajah kamu cantik, menawan, alami. Jangan cantik gara-gara operasi, apalagi kalau operasinya salah dokter. Inilah akibatnya nih di sudut sini nih. Nah ini nih, ini akibatnya nih. Akibatnya bibirnya ini salah ini. Malah mulutnya nggak bisa tutup tuh. Ya kan? Miris nih. Sudah mengeluarkan uang banyak, hasilnya justru seperti yang kita harapkan. Bang Maksi ini di mana Bang Maksi? Saya lagi di ini Mr. Ji, di Jakarta Pusat. Mr. Ji, Oh, lagi ngapain? biasa lagi duduk di depan lobi. Gitu Nah, Mr. soalnya ada suara-suara ini, suara-suara, Ah, tapi nggak apa-apa. Itulah namanya tantangan. Tantangan sebagai seorang advokat tuh ya begitu. iya makanya saya bilang saya lagi lemes. Mister bilang tidak boleh. Waduh, saya langsung siap 86. Nggak boleh lemes ya. Posisinya. Jadi kita harus sadar diri nih. Posisi kita ini sebagai penasehat hukum kan begitu. Betul. Kalah menang itu diuji di pengadilan. Ya, Kalau kalau di kepolisian ya silahkan itu sebagai penasihat hukum. Untuk pembuktian kalah atau menang diuji di pengadilan. Kan begitu Iya. Bang Maksi. betul Mister Ji. Jangan baru di polisi pengen menang, jangan. Betul sekali Mister Ji. Ya, ada itu orang yang bilang tuh, selama saya jadi pengacara, saya menang terus. Aduh, itu omongan apa itu? Waduh, Mister Ji. Kalau Mister Ji justru jadi pertanyaan besar kalau bilang menang terus, berarti yang bersalah pun dimenangkan. Kasarnya kan gitu, Mister Ji. Justru itu, saya kan pernah dengar, selama saya jadi pengacara, saya tidak pernah kalah. Hebat kali kau. Sementara yang didampingi adalah tersangka. Coba. Mister Ji, kalau memang dia mengklaim begitu, ada yang mengklaim, saya pastikan itu Mister Ji. Ya, Dalam dia menangani perkara berarti membela klien walaupun klien bersalah, maka dia menggunakan cara-cara yang tidak benar bahkan menghalalkan segala cara, itu pasti. iya. Kalau dia mengklaim begitu Mister Ji ya. Ya, iya dia ngomong begitu. Makanya saya kaget. Yang namanya penasihat hukum itu memberikan nasihat-nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa yang tidak memahami hukumnya. Bukan persoalan menang atau kalah. Iya Tapi betul. kalau sudah mengatakan bahwa saya sebagai pengacara tidak pernah kalah. Hebat bener. Hotman Paris saja dampingi tersangka aja 20
seumur hidup, Umur ya hidup. nggak? Iya, Mr. G. Termasuk Mr. G ada yang baru juga. Hotman Paris megang konglomerat kalah juga. Kalah juga. Jangan, Kalah baru-baru ini. aduh, Yang sama Yusuf Hamka kan kalah. Ada Mr. G. Haritanu kan? Iya. Haritanu kan? Iya, kan mereka bilang nggak mungkin menang Yusuf Hamka. Lawannya orang besar. Tapi terbukti kan. Iya. Itu Mr. G dengar sendiri, dengar langsung yang dibilang menang tidak pernah kalah, ya luar biasa itu, buset, sakti dong itu. Saya dengar sendiri. Wih. Saya tuh langsung turun itu dengar itu. Buset, itu sakti mandraguna itu Mr. G. Jadi yang salah dibenarkan, itu istilah yang salah dibenarkan, yang benar pun disalahkan, bisa dibolak-balik itu berarti kalau gitu. Makanya Bang Maksi, kalau jadi, makanya aku tuh selalu bilang sama teman-teman daripada advokat-advokat itu, ikuti saja pembuktian itu ada di pengadilan. Kalau tidak bisa membebaskan, minimal meringankan, kan begitu toh? Betul, Mas. Itu yang benar Mr. G, yang benar itu. Iya, kalau bahasa tidak bisa membebaskan, minimal meringankan. Tapi Ya. kalau kata-kata saya selama jadi pengacara tidak pernah kalah. Wih, ngeri. Wow, keren kali kau. Ilmu apa yang kau pakai? Aduh, janganlah. Kalau misalnya nih, contoh ya, dengan tuntutan, contoh ini ya, mohon maaf ya, contoh dengan tuntutan 11 tahun. Kemudian vonis 4 tahun. Itu keberhasilan daripada advokat sebenarnya itu. Betul, sepakat Mr. G. Lebih dari setengah turun itu soalnya. Iya, itu sebenarnya keberhasilan dari advokat. Karena kalau dibiarkan itu bisa saja 11 tahun. Iya, Mr. Tapi G. jangan mengatakan bahwa kami tidak puas, salah itu. Mr. G. Ya, Ya ini kan karena ada kalimat A1 bebas. Jadi mereka terpengaruh dengan slogan itu A1 bebas. Jadi akhirnya A1 makanya. masuk Mr. G akhirnya. Iya, makanya selalu bilang nih Bang Maksi. Makanya nih teman-teman semua para advokat ini, janganlah kita menjanjikan, janganlah kita berpikiran untuk kebebasan. Perjuangkan saja. Nanti pada, tuntutannya sekian nih. Tuntutannya sekian ya. Vonisnya berapa? Itu keberhasilan daripada bahasa kita, argumentasi kita di persidangan. Kan ada kalimat-kalimat itu yang terakhir-terakhir yang diucapkan oleh penasihat hukum. Mohon kiranya Pak Hakim, jika bisa dibebaskanlah, kami punya klien, bahasanya ini. Jika tidak, mohon klien kami dihukum seringan-ringannya. Kan begitu toh? Ya, Ya nggak? iya betul Mr. G. Makanya teman-teman, ketika saya yakin kalau ada yang begitu, Pak Maksi, kalau ada yang begitu, ada yang mempertahankan harus menang, dia tidak akan berpikir klien yang lain itu. Bang Maksi hari ini Bang Maksi mendampingi tersangka, oke? Ya, Besok itu Bang Maksi pada suatu ketika pada posisi yang terbalik Bang Maksi betul. akan mendampingi korbannya. Iya kan? Posisi itu akan dibalik. Nah sekarang ini aku lihat itu kasihan sekali itu. Nanti saya bilang dengan membela mati-matian itu justru dia akan ditinggalkan oleh calon-calon klien yang lain.
seharusnya dia seperti low profile sajalah, low profile. Katakan, kami sedang berjuang, kami akan menyusun pembelaan, kami akan adu argumen dalam persidangan. Nah, itu baru keren. Tapi kalau nanti Desember bebas, nanti Januari bebas, kita lawan di ini, kita lawan di itu. Apalagi dikatakan hakim goblok. Jadi Mr. G kalau ada oknum pengacara mengatakan bahwa akan bebas, maka oknum pengacara ini sudah mendahului hakim. Berarti dia menjadi hakim, bukan menjadi pengacara. Iya. Titik. Hakim saja belum memutuskan. Kan begitu Mr. G. Sementara advokat ini sudah mengklaim bahwa bebas. Nah, ini yang keliru Mr. G. Semoga yang nonton ini semakin paham lah. Jangan sampai terjebak dengan statement-statement yang selalu iming-iming. Ya kan, di awal manis, pada endingnya pahit, kan kasihan. Dan sudah terbukti. Kan? Itu makanya kita harus jujur. Katakanlah pahit itu pahit, manis itu manis. Iya. Jangan pernah mengatakan pahit rasanya manis, jangan. Inilah akibatnya ini. Saya yakin, saya selalu mengatakan hari ini Bang Maksi mendampingi tersangka, oke? Pada suatu ketika akan terbalik, Bang Maksi akan mendampingi korbannya. Maksudnya di kasus yang lain ya. Hari ini kalah di perdata, oke? Besok ada kasus lagi. Mungkin menang di perdata karena pengalaman, karena kejelian. Itu makanya teruslah kita ini ya. Aduh, saya mendengarnya sedih Pak Masih ketika ada yang